Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 03, Ibu Mindaryati SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru beserta staf SD Negeri Sidomulyo 03. Dan tak lupa yang kami banggakan narasumber diseminasi Bapak Agus Wijayanto, SPD SD MSI. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, hidayah dan cinta kasih-Nya. Pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama hadir di sini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif SD Negeri Sidomulyo 03 dengan narasumber Bapak Agus Wijayanto SPD SD MSI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang. Ibu bapak dan hadirin yang kami hormati, susunan acara kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif SD Negeri Sidomulyo 03, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 03 kepada Ibu Mindaryati SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo 03 serta karyawan-karyawati SD Negeri Sidomulyo 03. Puji syukur kita panjatkan bersama-sama karena pada siang yang indah ini kita masih dapat berjumpa kembali dengan keadaan yang sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya bangga sekali karena ini yang sudah yang ketiga kalinya Bapak guru kita atau guru kita yang akan menyampaikan aksi nyatanya budaya positif yang semoga nanti bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk anak-anak didik kita, dan sukses untuk Pak Agus Wijayanto SPD SDMSI. Dan Bu Min berharap tahun-tahun yang akan datang, tahun berikutnya, tahun ini kita 2, tahun kemarin 1, tahun ini 2, tahun 2024 harapan Bu Min ada lagi karena masih ada yang belum daftar, ini masih 2, jadi harapan Bu Min 2024 ada lagi 2. Itu loh Bapak Ibu, tetap semangat seperti Pak Dul, Bu Ana, dan Pak Agus. Untuk menyikat waktu itu saja, semoga nanti sukses lancar di Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mindaryati SPD MPD atas sambutannya. Ibu bapak dan staf karyawan yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah acara inti, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif SD Negeri Sidomulyo 03 dengan narasumber Bapak Agus Wijayanto SPD SD MSI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang dari SD Negeri Sidomulyo 03. Mari kita sambut dengan tepuk tangan kepada beliau Bapak Agus Wijayanto SPD SD MSI. Kami persilakan. Terima kasih waktunya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini saya Agus Wijayanto bisa melaksanakan diseminasi budaya positif. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syawalnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Migradiati SPDWD selaku kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SDN Sidomulyo 03. Lagi saya calon guru modern angkatan 7 Kabupaten Semarang akan melakukan diseminasi untuk modul 1 budaya positif. Baik, langsung saja kita mulai untuk acara pada hari ini. Adapun tujuan diseminasi pada hari ini, 1. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. 2. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan di samping? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Oke. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju tidak? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Untuk yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Baik. Apapun hasil dari Bapak Ibu menjawab, nanti kita renungkan setelah kegiatan diseminasi hari ini. Untuk ice breaking pada hari ini kita dapat menggambarkan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Adik Simba. A-nya adalah apa penyebab dari suatu masalah? B. Di mana masalah itu terjadi? K. Kapan masalah itu terjadi? C. Siapa yang terlibat dalam masalah? M. Mengapa masalah itu terjadi? Dan B. Bagaimana mengatasi masalah itu? Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merenungkan untuk pertanyaan pematik ini. Okay? Bapak Ibu, nyon sewu, kita bisa berdiri sebentar, kita bisa ice breaking sebentar ya. Ya, mengikuti alunan dari ice breaking ini. Ceritanya ini kita gerak sebentar. Walaupun tadi pagi sudah gerak. Ini panjang dan pendek, sederhana saja. Kita dikit ini. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Ya lagi deh. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek.
panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Gak apa, panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Terima kasih Bapak Ibu, monggo silakan duduk kembali. Ya, sudah ice breaking, ini badannya memberikan. Bisa dilanjutkan, ya. Nah, topik materi hari ini, yang pertama kita akan mendiskusikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik, kita mulai yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, Bu Ana bisa minta tolong, ini ada yang stop up kecil, bisa dibagikan, ya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Ya. Ya, nanti panjenengan bisa membuka itu, ada 2 kertas di dalamnya, ada kegiatan cobalah buka, cobalah buka. Sama, oke? Ya, nanti berpasangan. Anggaplah ada A dan B. Nah, panjenengan nanti ngisi sesuatu yang rahasia, ya, menyimpan rahasia. Di situ ada contohnya. Kemudian jenengan isi kata-kata yang paling rahasia dalam kehidupan Bapak Ibu. Monggo. Untuk yang lainnya skip dulu, hanya ini dulu, ya. Tidak apa-apa. Yang kegiatan. Kegiatan coba buka, ya. Yang kegiatan coba buka, ya. Coba di HP. Bu, betul Bu. Ini hanya contoh. Contohnya pin saya itu, nah, panjenengan sesuai dengan pertanyaannya, ya. Tuliskan 1 kata-kata yang dianggap paling rahasia. Oh iya. Itu contohnya mungkin pin HP, karena di HP itu bisa mengisi untuk mobile banking, untuk video, untuk kegiatan yang lainnya, atau mungkin untuk kerja. Makanya sangat rahasia. Pin ATM aja kalah dengan pin HP sekarang, menang HP. Monggo, tidak harus pin HP, mungkin kata-kata atau kalimat-kalimat yang mungkin sangat rahasia buat panjenengan Bapak Ibu semua. Sudah? Karena ini 1, 2, 3. Sudah punya rahasia? Rahasia sudah boleh tanya. Sudah boleh tanya, bukan rahasia. Monggo, sampun. Jika sudah, panjenengan bisa melipat menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, bahkan sampai sekecil apapun. Monggo. Sudah? Oke. Kalau sudah, monggo. Teman panjenengan silakan berpasangan. Nanti panjenengan meminta untuk dibuka. Kira-kira boleh nggak? Boleh Pak. Mungkin ya. Pak Kus sama Guru tidak apa-apa. Apa sudah dekat? Monggo. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya. Karena ini rahasia, ya, secret banget, ya. Kira-kira monggo. Boleh nggak? Bapak Ibu untuk meminta itu atau membuka, kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Coba dirayu. Boleh nggak? Oh, tidak boleh. Oh, betul. Dipaksa kalau nggak boleh. Tidak boleh, Ki. Oh, oke. Berarti,
sesuatu itu berarti rahasia, sangat dipegang. Oke? Ya, betul ya. Jika misalkan A dan B ya sudah bertemu, kemudian rahasia ini untuk dibuka ternyata tidak boleh, berarti sama halnya kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kepada anak. Ya, sekali lagi ini berlaku kepada kembali ke kita. Ternyata sesuatu yang sangat rahasia itu juga orang lain tidak boleh untuk diketahui. Makanya kita sebagai guru harus mengerti sesuatu hal yang kira-kira harus diketahui ya, dan sesuatu hal yang tidak harus diketahui. Nah, kita sebagai guru harus bisa memiliki kontrol. Ini kontrol ya, kontrol dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya. Untuk itu, ya, salah satu strategi yang ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah. Ya. Seperti halnya di sini dikembangkan oleh Diana Gosen. Ya, di sini ada beberapa teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, di sini pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya, karena memilih itu hanya untuk melakukan. Kemudian teori yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua penguatan itu memungkinkan untuk bermanfaat dalam jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, di sini adalah pengontrolan murid itu menuju identitas gagal. Maksudnya adalah mereka merasa dirinya tidak bagus alias buruk, sehingga ya mengembangkan dialog yang dalam arti yang negatif, karakter yang bersalah, yang negatif. Kemudian yang keempat, ya, ilusi bahwa orang biasa memiliki hak untuk memaksa. Betul, kita sebagai guru kadang kita memaksa, memang kita punya hak, akan tetapi ya ini orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita memaksakan kepada murid, walaupun kita mendapatkan hasilnya, suatu saat ya besok itu efeknya adalah jangka panjang. Murid itu akan mengingat, oh dulu ya Pak Guru memaksa saya untuk memberikan ini pada saat jam istirahat, padahal jam ini misalkan ya jajan di luar. Nah, karena Pak Gurunya lapar, ya akhirnya disuruh ya, anak untuk membeli. Ini memaksa, padahal itu tidak baik untuk jangka yang ke depan. Ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon. Yang pertama di sini stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menangkal sama model berpikir menangkal. Ini adalah perubahan paradigma stimulus teori kontrol. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu disiplin. Nah, Bapak Ibu sering mendengar kata-kata disiplin ya. Sebetulnya kata disiplin ini dari bahasa luar. Bisa dikatakan mengambil serapan. Nah, serapan yang artinya disiplina ini dari Socrates dan Plato. Yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu sebetulnya belajar, tetapi dalam konotasi kenyataannya yang ada di sekolah kan bahwa disiplin itu adalah suatu peraturan. Ada ini salah. Ya. Maka itu mari kita bisa meluruskan kata-kata dari disiplin tersebut. Dan disiplin ini biasanya menghubungkan dengan kata-kata ketidaknyamanan. Misalnya hari Jumat anak-anak melakukan kegiatan senam. Banyak yang tidak disiplin, tidak memakai seragam. Nah, ini adalah hubungannya dengan ketidaknyamanan. Nanti kita akan membahas di materi setelah ini. Nilai-nilai kebajikan universal ya. Untuk kurikulum Merdeka sekarang ini kita mengenal profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Yang pertama apa Bu Ana bisa dibacakan? Dimensi yang pertama. Oke, monggo. Yang pertama
kedua? Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Terima kasih Bu Ana. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya untuk profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Yang Ibu Primarier mungkin masih asing ya. Tetapi kalau yang sikap murid ini sering kita terapkan. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini sama-sama ya, sama cuma kita dalam kehidupan kadang terlena. Padahal ini juga termasuk nilai-nilai yang bagus bisa diterapkan selain dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada lagi 9 karakter ya, kalau ini dari IHF ya, karakter ini ciptaan Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, ini bisa dari diri sendiri, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesabaran. Dan yang terakhir ini keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Ya. Kalau yang keterampilan hidup dapat dipercaya, ya, lurus hati, pendengarannya baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Kemudian yang petunjuk hidup ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak sekali ya. Nanti bisa diteruskan sendiri. Baik, masih ada satu lagi yang dari Timuran Intelijen. Ini ada empati, suara hati, kontrol, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Kemudian proyek-proyeknya nilai kebajikan ya, dibagi peduli, rajin, integritas dan rasa hormat. Nah, di sini ada pesadannya, intinya hampir sama ya. Kemudian rajin, integritas dan rasa hormat. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang pertama, teori ada 3 ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ya, menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh pada secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi di sini kurang bagus ya, kurang bagus. Misalnya begini Bapak Ibu, ada murid panjenengan ini mengerjakan PR ya, dikarenakan motivasi eksternnya. Nah, saya akan mengerjakan PR supaya tidak didukung oleh Bapak Ibu guru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, motivasi ini juga mendapatkan hadiah bersifat eksternal, itu juga tidak baik. Ya, saya rajin belajar mengerjakan tugas supaya besok ranking 1 dapat ini sepeda baru dari Bapak Ibu. Nah ini walaupun arahnya baik, tetap karena ada hadiah, pengakuan dan imbalan, ini menjadi kurang baik, sehingga ini bersifat eksternal. Ini juga harus dihindarkan. Dan yang harus kita terapkan yang ketiga, nah ini mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ada motivasi yang dapat diterapkan. Jadi disiplin itu dikarenakan diri sendiri ya, saya harus rajin belajar supaya naik kelas, biar besok cita-cita saya menjadi terkabul ya. Ini adalah motivasi ya yang sifatnya bukan eksternal. Jadi ini yang diharapkan ya. Selanjutnya restitusi. Pak Abdul bisa dibacakan restitusi apa gitu kira-kira gini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih Pak Abdullah. Ya, restitusi. Tepuk tangan buat saya. Oh iya, terima kasih. Maaf. Kamu sendiri ya. Ya, restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki. Dari kata restorasi. Restorasi itu perbaikan. Jadi ada masalah kita perbaiki. Masalah itu hubungannya dengan kedisiplinan anak menjadi restitusi. Dari kata dasar restorasi. Restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Maksudnya di sini adalah ya, adanya kerjasama kolaborasi antara murid dengan guru ya untuk mencari masalah-masalah itu menjadi terang ya, kemudian meminimalisir kesalahan-kesalahan dan memperlakukan murid sebagaimana murid itu merasa nyaman di sekolah. Nah, ciri-cirinya ini ya. Ciri-ciri restitusi adalah menebus kesalahan, ya. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Lagi tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi juga menuntut ke dalam diri selain anak, ya. Guru juga memberikan ini kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan-tindakan tersebut. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak merasa bersalah itu bisa memberikan ini hati yang lebar. Jadi memberikan anak itu suatu kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah memakai keyakinan kelas. Coba Pak Siti, coba bersama. Apa itu keyakinan kelas? Terima kasih. Yes. Keyakinan kelas yaitu Apa kira-kira? nah, ini menurut saya sendiri ya. Ya, Bapak dan Bapak. Oke. Keyakinan kelas itu kalau menurut saya sebuah kesepakatan antara guru dengan murid-murid ketika melaksanakan proses belajar mengajar supaya dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Siti. Proses kesepakatan antara guru dan murid. Betul. Jadi di awal pembelajaran ya Pak Siti sudah menerapkan di semua kelas baik kelas 1 sampai kelas 6. Ya istilahnya kalau ini teknik kontrak gitu gitu. Ya, Teknik kontrak sama kontrak belajar antara murid dengan guru ya. Betul. Tidak jauh melintang dari apa yang diaturkan Pak Siti tadi. Jadi keyakinan itu memberikan penguatan kepada anak bahwasanya dalam pembelajaran kedepannya anak tidak boleh melenceng dari apa yang sudah diterapkan, tetapi bukan berarti anak melanggar peraturan. Ya. Adanya komitmen bersama, sesuatu dibentuk antara guru dan murid, kemudian disepakati, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, seperti halnya yang di kelas 4 di awal semester 1 saya sudah memberikan sosialisasi pada murid, kemudian anak-anak juga sudah menulis untuk keyakinan kelasnya, tertuang di sini. Ini contoh-contohnya keyakinan kelas, dan yang terakhir ada nota kebersamaan. Jadi anak-anak itu menulis jika sudah mengumpulkan tanda tangan, mengumpulkan tanda tangan, dan ini sudah ada 33 anak sudah tanda tangan. Jadi misalkan di suatu saat ada anak melanggar peraturan, ya kita bisa memberikan restitusi dalam bentuk keyakinan kelas. Coba dibaca lagi, dilihat lagi keyakinan kelas kita apa saja. Itu sambil mengingatkan putra putri
kita untuk belajar untuk ini disiplin. Nah, kita akan belajar tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Kalau bagi sesuatu harus terjadi. Beda ya, membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati, membuat anak merasa tidak nyaman ya, dalam jangka waktu pendek, waktu pendek. Tapi kalau yang ini lama, ya, berarti ingat-ingat sampai tua, kasihan juga ya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, jelas berbeda, membenci dan menghargai. Paksaan, stimulus, tanggapan, beda. Mendorong anak menyakini diri sendiri, mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri. Kita mendorong, sama-sama mendorong, tetapi menyakini diri sendiri ini bisa kalau ini menyesuaikan diri, adaptasi. Selanjutnya konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, tidak buruk dan baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, jelas berbeda antara menyembunyikan dan mematuhi. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time off. Tapi kalau ini adalah sementara. Kalau yang ini sudah marah, rasa bersalah, kasihan juga. Oke. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru bisa membuka di amplop panjenengan. Ya. Sudah ya? Ya, di situ yang amplop besar Bapak Ibu. Oh, belum dibagi, maaf. Ya. Sudah. Oh, ini. Ya. Atau ini belum? Yang besar, ya. Ini pasangannya ini. Ini berarti. Ya, ini. Ya. Yang besar. Yang panggung belum ini. Saja kecil. Ya udah, ya dibaca aja ya. 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 Ada lima tindakan guru. Yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oh, coba. Kira-kira Pak Sidik mungkin apakah hukuman atau konsekuensi? Karena saya sudah pernah merasakan Hukuman. Iya. Oke, hukuman kita kunci. Hukuman ya. Yang Seratus pertama kali. adalah 100 kali benar. yang nomor 2. 10 Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat janji di sekolah. Nah ini begini coba. Yang hobinya lari. Hukuman. Baik, hukuman ya. Sekarang ini murid diminta push up, masih begini nih. 5 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Ini muridku baru disuruh push up ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah ditukar ini kelas 1 dinakal-nakali biasanya. Gimana? Konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah ditukar konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya. Dan yang terakhir masih begini lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat murid untuk pelajaran PJK. Gimana Bu? Jadi hukuman. Baik. Tadi di sini tadi Pak Sidik jawabannya
hukuman, konsekuensi, hukuman. Baik, kita akan mencontohkan hukuman, konsekuensi, hukuman. Harusnya konsekuensi yang terakhir itu ganti hukuman. Iya. Harusnya hukuman sama. Yang terakhir harusnya hukuman. Iya, karena hubungannya dengan fisik. Ya, nanti dia dibagi. Nah, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, ini mirip-mirip ya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Ya. Ada juga 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 membuat orang bersalah, 3 teman, 4 pemantau atau monitor, 5 manajer. Nah, untuk kecil-kecil. Baik, untuk penghukum itu biasanya ini gurunya berbuat nih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya, kemudian menyindir, ya, membuat orang merasa bersalah. Misalnya berceramah, ya, kemudian kamu itu seharusnya ibu kecewa. Kalau teman membuat nih alasan-alasan, misalnya ayolah, bu guru ini sudah menunggu kamu, mari kita kerjakan cepat-cepat. Waktunya nanti terburu siang. Nah, ini teman. Dan kalau memantau, dia hanya menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri, ya. Dan yang terakhir sebagai manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan. Dari 5 posisi kontrol ini, ya, seharusnya ya kita berada di pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer. Untuk yang penghukum, membuat merasa bersalah dan teman, sebaiknya dihindarkan, ya, atau dihindari, ya. Tetapi kalau kepepet di teman pun mungkin tidak masalah. Kalau teman, ya, posisinya masih netral. Tapi untuk yang penghukum dan membuat orang bersalah, kalau bisa dihindari. Nah, sekarang ada kasus. Nah, Bu Ana bisa dibacakan ini kasusnya ya. Tadi mana? Oh ya. Maju di Pak Agus. Nggih. kita. Sudah kelihatan. Oh, nggih. Nggih. Pada saat kelas matematika, Ami terlihat sibuk mengobrol dengan Uti dan sama sekali tidak memperhatikan Pak Hadi yang sedang menjelaskan. Kemudian Pak Hadi berkata, Ami, Uti, ayolah, bagaimana sih kalian? Kemarin kalian sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa ngobrol lagi pada saat Bapak sedang menjelaskan? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini berdasarkan kasus tersebut, posisi kontrol apa yang diambil oleh Pak Hadi dalam pendekatan kepada Ami dan Uti? Di sini ada kasus. Terima kasih Bu Ana. Nggih. Di sini ada kasus ya matematika. Ami ini ngobrol dengan Uti. Ya, dia tidak memperhatikan oleh Pak Hadi. Ya, kemudian Pak Hadi merasa di pembelajarannya seperti ini. Ya, yaudah. Akhirnya Pak Hadi ini seolah-olah memberikan teguran dalam bentuk ini kalimatnya ini. Ya, ya sudahlah, tidak apa-apa, dulu sana. Sebetulnya ini ungkapan dari guru sebetulnya. Dia ungkapan marah, tetapi dalam bentuk halus. Ya, memaafkan. Ya. Ya, ini jalan sana duduk. Ini bentuknya ungkapan ya. Berdasarkan kasus tersebut, posisi kontrol apa yang diambil Pak Hadi dalam pendekatan kepada Ami dan Uti? Sebagai apa? Oh, oke, sebagai teman. Baik.
Apakah jawabannya teman? Ya, terima kasih. Betul. Gue. Luruskan praktek terus itu. Berarti ya, partner antara murid dengan guru sama murid. Untuk kasus kedua bisa gantian ini Pak Sidik mungkin atau Bu Dini. Bu Dini. Enggak kelihatan. Oh, monggo Pak Dini. Ya. Ya. Kasih juga. Anto dan Doni sedang bermain Dino. Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melarang mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dan mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kali. Gantian nggih. Mungkin ini oh, Bu anak lagi juga ya. Hapus pengen hapus loh. Gantian ini belum selesai ya. Mungkin agak ke sini. Ya, lanjutan yang tadi ya. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu. Saya lem kembali mungkin ya Bu. Saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti? Ya, terima kasih Bu Ana. bagus, Ya, sama-sama. tepuk tangan. Mau dijawab Bu Ana apa Bapak Ibu yang lain? Viral. Pak Abdullah mungkin. Ya. Saya, Pak Abdullah. Ya, Posisi kontrolnya sebagai manajer. manajer. Bu Ana? Sama Pak, sebagai manajer. Baik, jawabannya adalah manajer. Betul ya, terima kasih, betul. Masih ada satu lagi kasus yang ketiga. Nah, mungkin ada yang sudah membacakan. Oh, monggo, Burus. Ya, jawab apa nih? Emang kelihatan. Kacamatanya baru. Masih dinyalakan. Titik-titik. Nah, wangi.
guru matematika dan wali kelas belakang Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau Bapak tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Maaf, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Terima kasih guru. Jadi keterangannya. Nah, coba Bapak Ibu, ya. Ada lanjutannya lagi. Saya bacakan aja. Lihat ya. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Bisa dilihat. Pemantau, pemantau. Tidak apa-apa Bu, monggo. Pembuat orang bersalah, tidak apa-apa. Bu Ana, manajer. Pak Sidik, teman. Ya, memang ini kasusnya agak ini ya. Ada Bu, ada Bu. Jawabannya ada Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sudah menerima ini ya, kertas kopi. Kertas yang kedua bisa dibuka. Itu ada 5 posisi kontrol. Ya. Bapak Ibu bisa menjodohkan antara kertas putih dengan kertas yang berwarna. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah, lakukan demi Ibu Bapak. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Monggo bisa dijodohkan, dimasukkan di kotak-kotak itu.
Oke. Oh belum. Kan sudah semua Pak? Sudah. Ya. Oh, baik. Kalau sudah, mungkin Bu Hana bisa membantu. Oh, ya. Terima kasih. Ini kan sudah ada contohnya. Tinggal ditambah kabur. Dipilih lagi. Dipilih lagi. Satu-satu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini yang saya membuat orang bersalah. Ya bisa ditambah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini aku kok Pak Agus. Penghujung. Ya. Ayolah lakukan. Oke. Yang ketiga. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Bisa ditekan. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Itu saya memantau. Memantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Terima kasih Bu Hana atas jawabannya. Bu Dini 100. Iya. Oh iya. Ya. Ya Bapak Bu. Mari kita akan membahasnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang bergerak. Tepuk tangan untuk Bu Hana. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Penghukum. Ya. Tepuk tangan Bu Hana, betul ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, betul. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau, betul. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa jawabannya? Bagaimana? Penghukum. Betul sekali. Nilai 120 sebenarnya. Ya, terima kasih Bu Hana atas jawabannya. Ya. Sekarang yang terakhir restitusi. Ya, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas adalah yakni guru membuat salah ya hal yang manusiawi seperti hanya tiada banding yang tak retak. Jadi kepada Bapak Ibu guru jika ketemu dengan putra putrinya ya sampaikan bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian validasi kebutuhan, kita bisa melakukan kebutuhan ya. Di sini adalah alasannya hal apa yang paling terpenting ya. Bisakah kita untuk belajar dengan cara yang lain ya tanpa harus menggunakan kekerasan ya. Misalnya dengan cara argumentasi sehingga memunculkan anak meminimalisir kesalahan itu ya. Kita cari solusi yang terbaik. Kemudian menanyakan keyakinan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya jika ada masalah ya, ada trouble, kemudian kita bisa menanyakan membuka kembali ya, membuka kembali nilai-nilai universal yang pernah dimiliki dan ya, bisa juga membuka keyakinan-keyakinan lain yang sudah pernah dipasang atau ditempel di dinding-dinding ya. Seperti halnya di kelas 4 ya. Kemarin ada 2 anak ya, ini katakanlah Bunga dan Bagus ya. Bunga ini melakukan kesalahan menyontek pada saat tes ulangan dan Bagus ini katakanlah dia datang terlambat sehingga perlu adanya perbaikan melalui segitiga restitusi. Terima kasih, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi hari ini. Sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan monggo dari Bapak Ibu atau mungkin tambahan monggo. Oke, monggo.
Oke Bu. Yang Tadi yang telah disampaikan Pak Agus itu menyindir adalah menghukum itu Pak yang saya kurang paham Pak. menyindir. Apa hubungannya dengan menyindir? Kalau kita menyindir ke anak, itu berarti kita menghukum anak itu apa gimana ya Pak? Gini Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Menyindir termasuk menghukum. Seperti halnya begini Bapak Ibu, kita memberikan umpatan. Itu kan cara langsung menyindir Bu. Ya, membuat hati merasa sakit itu termasuk hukuman. Jadi hukuman dalam bentuk psikis. Gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang bisa menambahkan monggo. Iya, kan tidak berupa fisik juga, psikis juga loh Bu. Berarti sakit. Ibu berarti ya bisa diterima mungkin berarti. Monggo Saya Pak satu lagi Ji. Pak. Tadi Pak Agus menerangkan bahwa memaksa siswa itu akibatnya akan panjang masih sakit ya Pak. Tapi saya pernah melaksanakan waktu jadi guru juga memaksa Pak. Karena itu besok kamu hari Senin rambutnya harus sudah rapi, kukunya harus dipotong, pakaiannya harus sudah disetrika. Tapi karena paksaannya itu dia itu kan positif, malah sampai sekarang kalau hari guru itu gini saya tambah bunga loh Pak. Dia bilang gara-gara saya dipaksa guru saya sekarang jadi polisi dengan rambut yang rapi. Jadi kan itu kan apa ya? Iya, kadang memaksa itu kalau di hari yang positif berarti tidak semuanya menyakitkan dalam jangka waktu yang panjang. Ini Bapak Ibu, ada kalanya memang kita berpikir bahwasanya kalau mau maksa itu untuk yang jangka panjang negatif. Ada beberapa yang memaksa juga positif. Ya, jadi tergantung dalam pemaksaannya dan internalnya anak. Ada kalanya seperti ini Bapak Ibu. Untuk pengalaman dari Bumi, kebetulan positif beliaunya bisa jadi polisi. Diingat terus, ya. Bahkan saya pun pernah dengar Bu, waktu SD itu dijigit, diambil satu, diambil satu. Itu sampai sekarang teringat Bu. Dan sakit, dan tidak jangka yang panjang yang lama. Karena dalam bentuk siksaan bekas. Jadi bisa dibedakan antara mungkin kalau Bumi dalam bentuk ucapan positif ucapan. Ya, betul. Maksudnya juga gitu Bu. Jadi kan kesimpulannya tidak semua yang dipaksa itu membuat sakit hati. Kalau itu yang positif pastinya tidak. Kalau menurut saya itu. Terima kasih Bu. Jadi paksaan yang positif juga ada mengajarkan buat yang positif juga. Tetapi paksaan yang dalam arti negatif ini akan ya membuat sakit hati berkelanjutan bahkan sampai tua pun masih di. Terima kasih Bu. Monggo dari Bapak Ibu yang lain. Cukup ya? Kalau cukup, nah masih ada satu lagi. Monggo kita bisa berdiri sebentar. Kita tangan diputar-putar. Tangannya pantas, tangan. Tangan. Siap ya? Tangan diputar-putar
Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Jika ada salahnya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Agus, luar biasa yang telah disampaikan, yaitu tentang budaya positif. Ibu bapak dan staf yang berbahagia, acara diseminasi pada pagi hari ini telah kita laksanakan bersama dan telah kita tentunya sudah mendapatkan ilmu banyak bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Agus Wijayanto SPD SD MSI yang telah menyampaikan diseminasi dalam aksi nyata pada pagi hari ini. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat dan Ibu Bapak Guru beserta staf yang kami hormati, demikian acara kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya selaku pembawa mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.